Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem tulang rangka. Nah, seperti biasa ada capaian pembelajaran. Yang pertama ada santri dapat memahami tulang rangka manusia. Yang kedua santri dapat memahami fungsi dan susunan tulang rangka manusia. Yang ketiga santri dapat mengetahui macam-macam tulang rangka. Yang keempat santri dapat memahami definisi, fungsi, dan struktur sendi. Yang kelima ada santri dapat mengetahui jenis-jenis sendi. Dan yang keenam santri dapat mengetahui gangguan dan tips untuk kesehatan tulang dan sendi. Baik, seperti itu ya. Jadi kita kan sekarang akan belajar sistem tulang rangka beserta sendi yang ada di tubuh manusia itu apa aja. Terus kesehatan tulang rangka, penyakit tulang rangka itu apa aja. Oke, yang pertama tulang rangka manusia sendiri. Tulang rangka atau sistem tulang rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Kerangka ini memberikan struktur, dukungan, perlindungan, serta memungkinkan tubuh untuk bergerak dengan bantuan otot. Nah, pendapat lain menyatakan tulang rangka adalah penyusun tubuh manusia yang berfungsi untuk memberikan bentuk, melindungi organ dalam, dan mendukung gerakan yang ada di manusia. Jadi itu adalah salah satu, kita tuh sistem tulang rangka itu adalah struktur penyusun tubuh ya. Ya, struktur tubuh manusia yang terdiri dari beberapa tulang yang berfungsi untuk memberikan bentuk, melindungi organ dalam, dan membantu pergerakan. Seperti itu. Kita lanjut ke fungsi tulang rangka. Ya, yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menopang jaringan lunak. Itu salah satu fungsi rangka adalah untuk memberikan bentuk pada tubuh. Jadi bentuk tangan kita, bentuk badan kita yang seperti ini, yang seperti gini atau seperti kalian punya, itu adalah efek samping, bukan efek samping berarti. Itu adalah karena hadirnya karena hadirnya tulang rangka. Jadi ketika bentuknya seperti ini ya karena di dalamnya ada tulang gitu loh. Kalau misalkan ya kayak kalian mencetak sesuatu lah. Jadi tulang itu dicetak, jadi membentuknya seperti ini. Kayak gitu ya. Dan menopang jaringan lunak. Jadi jaringan-jaringannya lunak itu ditopang oleh tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Baik. Lalu yang kedua, melindungi organ vital. Oh jelas. Ya, di dalam tubuh kita itu banyak organ-organ vital, jantung, otak, paru-paru, lambung, apalagi banyak lah ya, itu dilindunginya oleh tulang ya. Apabila tidak ada, ketika kita kena jebret bola atau ketika kita kena kejepit atau kesandung atau jatuh terus segala macam, itu nantinya organ-organ vital kita yang jika tidak memiliki tulang maka akan langsung rusak gitu loh. Maksudnya kena imbas dari peristiwa buruk yang kita alami. Jadi salah satu fungsi rangkanya juga melindungi organ vital dan membantu pergerakan. Tulang bekerja bersama otot sebagai alat gerak pasif. Jadi ketika kita lagi bergerak seperti ini tuh, selain otot membantu pergerakan kita, selain itu ada tulang yang membantu agar tubuh kita tetap menjadi bentuk yang seperti itu sambil bergerak. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada tulang kan kita udah tubuhnya nggak kebentuk, ketika mau gerak pun nggak bisa. Jadi kayak kelemer gitu. Nggak usah jauh-jauh ketika kalian lagi amit-amit ya, ketika kalian lagi keseleo atau kepatah tulang atau segala macam pun, ketika bergerak pun sakit gitu loh. Jadi itu bisa kita bisa logikakan. Ketika tulang lagi bermasalah maka tubuh kita pun tidak akan bergerak sesuai dengan apa ya, istilahnya nggak akan bergerak sesuai dengan seperti biasa gitu. Atau amit-amitnya ketika lagi lumpuh, lagi apa, itu kan tulangnya tidak berfungsi dengan baik, sarafnya tidak bekerja juga. Jadi makanya ketika bergerak pun tidak sempurna gitu loh, amit-amit lah ya. Ini kan kita hanya memberikan gambaran how gitu kan, bagaimana fungsinya si tulang itu ketika membantu pergerakan. Baik, yang keempat tempat produksi sel darah merah di sumsum tulang merah atau sumsum tulang belakang. Dan yang kelima ada penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Jadi tulang kita itu makanya ada definisi tulang kropos lah, segala macam lah. Itu semua karena kurang kalsium, kurang fosfor, kurang minum susu segala macam. Karena penyimpanan mineral yang utama di tubuh manusia ada di tulang, kalsium dan fosfornya. Baik. Nah, kita lanjut ke susunan tulang rangka manusia. Tulang rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama itu ada rangka aksial dan yang kedua ada rangka apendikular.
Apa itu rangka aksial? Apa itu rangka apendikular? Kita akan belajarnya bersama-sama. Yang pertama, ada rangka aksial. Rangka aksial adalah tulang-tulang yang berada di sumbu tubuh manusia. Ada di sumbu itu berarti di atas, bagian atas. Tulang rangka aksial terdiri dari dua bagian besar, yaitu rangka kepala berupa tengkorak dan rangka badan berupa tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka ini terdiri dari 80 tulang. Jadi 80 tulang ada di aksial, sisanya ada di apendikular, sekitar 126 ya. Ya, sekitar 126 tulang ada di rangka apendikular. Baik. Yang pertama ada tengkorak. Tengkorak, jadi muka kita itu seperti ini. Bahwasanya muka kita seperti itu, dibagi menjadi 4 bagian tulang besar. Jadi di tengkorak itu atau di kepala itu nggak kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian tulang kecil karena terlalu detail ya, karena kita pertimbangkan prosesi pemahaman antum semua dan penghafalan antum semua. Di sini kita bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama ada tulang kepala dengan jumlah 8 tulang. Ada tulang wajah termasuk hidung ini. Ada 14 tulang. Tulang telinga 6 tulang kanan kiri, 6 tulang kecil. Dan yang terakhir, yang keempat ada tulang lidah. Jadi lidah kita itu mempunyai tulang. Oke, seperti ini ya. Ini fungsi tulang tengkorak ini melindungi otak, mata, dan organ sensor. Organ sensor itu ya saraf-saraf yang ada di sini gitu kan. Kayak otak kanan, otak kiri gitu kan. Jadi otak pun dibagi-bagi menjadi berapa. Oke, next. Nah, yang kedua ada tulang belakang. Jadi tulang belakang kita itu bentuknya seperti ini. Dari mulai sini, leher, ya dari kita kan bahas kepala. Ini leher, dari leher, terus tulang belakang gitu kan. Ya, nih tulang leher ada 7 di sini. Terus tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Ya, di sini ada jumlah-jumlahnya, tinggal dihafal saja jumlahnya atau difahami. Yang jelas di tulang belakang itu ada tulang leher, tulang punggung, ya, terus tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Nah, yang paling penting dan utama dari tulang belakang ini adalah berfungsi untuk menopang tubuh. Jadi tubuh kita ditopang itu biar tubuh kita bisa tegap seperti ini, bisa berdiri tegak seperti ini, bisa berbentuk seperti ini meskipun tidur atau apa, itu karena ada tulang belakang. Ya, nggak ada tulang belakang ya kita gitu kan, kayak balon biasa di toko cat yang gerak-gerak gitu kan, seperti itu. Dan melindungi sumsum tulang belakang. Jadi ada sumsum juga tulang belakang di kita tuh, karena penting ya, kalau sumsum itu buat kalsium, buat darah nanti ke depannya, seperti itu. Nah, tulang ekor ini agak digaris bawahi. Ketika kalian bercanda atau ketika kalian jatuh, jangan sampai langsung kena tulang ekor kalau bisa. Jadi kalau bisa jatuhnya jangan sambil posisi duduk, karena tulang ekor itu sangat rentan cedera. Kalau misalkan cedera itu bisa mengganggu saraf yang lain. Kebanyakan sih ketika tulang ekor amit-amitnya cedera itu biasanya mempengaruhi ke kebutaan di mata. Jadi kami berharap bercanda-bercanda yang sekiranya menyebabkan temannya sambil berjatuh sambil duduk agak dikurangi. Karena apa? Karena berbahaya ya tulang belakang itu. Oke, seperti itu. Lanjut, kita ada di tulang dada dan tulang rusuk. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Yang di belakang tulang panjang ini apa? Tulang belakang. Di sini. Ini tulang, bukan tulang belakang tapi tulang leher, maaf, sorry. Ya, karena saya terlihat nampak kayak tulang belakang, tapi ini tulang yang ada di sini nih. Jadi oke, di sini kan kita nggak ada peragaan tengkorak-tengkorakan ya, jadi agak susah melihatnya. Cuman kalian bisa pegang sendiri, misalkan lagi pembelajaran, kalian bisa pegang sendiri di sini. Di sini mulai ada tulang, ya, tulang leher di sini. Terus nanti kalau misalkan kalian kerasa di badan kalian itu, di dada kalian itu kan ada gerenjer-gerenjer, itu langsung tulang. Dan ketika kalian giniin pasti ada ya bentuknya cekung kayak gitu, itu tulang rusuk kalian. Jadi bisa kerasa di sini. Ya. Nah, ada tulang dada gitu, dada di sini, dada. Terus ada tulang rusuk nih kanan kiri, ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Maksudnya apa? Rusuk sejati itu yang bentuknya seperti ini. Ya.
Terus yang di atas nih dari sini sampai sini, yang di bawahnya rusuk palsu. Rusuk palsu tuh bukan bohong-bohongan, tapi emang namanya rusuk palsu gitu loh, bukan rusuk yang apa namanya, bukan baru masang tulang rusuk, enggak, bukan. Tapi emang ini rusuk palsu. Dan ada dua pasang tulang rusuk melayang, yang ini yang melayang. Ya, yang melayang tuh nggak apa sih namanya, nggak membulat gitu loh, tapi mencabang gitu loh. Ya, jadi bisa dilihat ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati, yang bagian atasnya tulang rusuk palsu 3 pasang dan 2 pasang rusuk melayang. Sekitar totalnya ada 12. Gampang ya. Fungsinya apa? Melindungi jantung dan paru-paru. Karena jantung dan paru-paru semuanya ada di sini. Ya. Jadi nampak jelas ya, seharusnya kalau misalkan tulang di aksial itu banyak organ-organ yang kita lindungi menggunakan tulang bagian aksial, yaitu apa tadi? Jadi tengkorak, ya, tengkorak ada wajah, kepala, lidah sama telinga. Tulang belakang ada tulang leher, tulang punggung, ya, tulang pinggang, tulang kelangkang dan tulang ekor. Sementara di tulang dada hanya ada tulang dada dan tulang rusuk. Sementara rusuk dibagi lagi, ada rusuk sejati 7 pasang, ada 3 pasang rusuk palsu, dan ada 2 pasang rusuk melayang. 2 pasang, ingat ya, bukan 2 tulang, tapi 2 pasang. Jadi 2 di kanan 2, di kiri 2 gitu loh maksudnya. Seperti itu. Lanjut ke rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan pergerakan tubuh. Jadi kalau misalkan rangka aksial tadi, itu kan tulang-tulang yang melindungi organ tubuh. Tapi kalau rangka apendikular itu terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan pergerakan tubuh. Maksudnya ini memungkinkan membantu pergerakan tubuh. Seperti itu. Rangka ini memiliki 126 tulang yang dibagi menjadi, pertama, tulang anggota gerak atas atau tangan. Nah, gimana ini? Ada apa namanya gambarnya? Nah, tapi kita baca dulu ininya. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil di mana? Pengumpil, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan dan jari. Ini bahasa-bahasa Latinnya. Bisa kalian hafal, bisa kalian pahami, karena nanti mungkin kedepannya ketika kalian concern ke dunia biologi ini banyak digunakan. Selain ya bahasa-bahasa apa namanya, selain ini bagus kok, bahasa-bahasa Latin biasa digunakan juga di kehidupan sehari-hari nanti ke depannya. Oke, sekarang kita lihat contohnya terlebih dahulu. Jadi ini kita jangan yang telapak tangan dulu, kita ke anggota gerak atas. Jadi gerak atas itu dari sini, nih, dari sini kan, dari sini, nih tuh dari sini sampai ke bawah. Jadi nggak cuma kanan tapi ya kiri juga. Jadi kanan kiri. Kita lihat tulang lengan atas ini, nih lengan. Oke, tulang pengumpil sama tulang hasta sebelahan di lengan, ya. Jadi lengan, lengan atas kita itu sini sampai ke apa ini namanya, siku ya. Siku ini nanti ada pengumpil sama hasta, ya. Terus ada tulang pergelangan tangan, oke gampang, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan, oke gampang juga, jari-jari tangan, ya. Jadi lengan atas. Terus di bawah lengan atas ada pengumpil sama hasta, terus ada pergelangan tangan sama ada jari-jari. Nah, sementara jari-jarinya ada lagi nama-namanya, falang, metakarpal dan karpal. Jadi di sini itu namanya karpal, di sini radius, di bagian pergelangan tangan ini radius, di dalam pergelangan tangannya ada tulang karpal. Ya, terus ada metakarpal, nih, ya, terus ada karpal. Ada falang, mohon maaf, ada falang. Falang itu apa? Ya jarinya itu falang, dinamakan falang. Bawahnya itu di metakarpal, ini karpal, nih, ini radius. Nah, Pak Ustadz dinama-namain sudah dinamakan seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak ditanyakan bagian-bagian ini, sebut aja tulang jari tangan, sudah
Ya, jadi tulang jari tangan itu dibagi lagi menjadi radius, karpal, metakarpal, dan falang. Falang atau jarinya. Falang ini falang, ini falang. Gak apa, biar keren-keren dikit lah ya kalian harus. Oke, bisa dipahami ya? Oke, gitu. Baik, next. Tulang anggota gerak bawah atau bagian sikil, bagian kaki. Yang pertama ada tulang paha. Oh, jelas. Ini lebih enak nih di sampingnya soalnya. Paha. Kalau saya nggak bisa nunjukin tulang kaki, kayaknya agak susah ya kalau naik-naik nanti kelihatan. Tulang paha, terus lutut, ya, terus tulang kering. Mana tulang kering? Sebenarnya sama kayak posisinya sama kayak hasta, sama apa tadi pengumpil, ya. Sebenarnya posisinya sama, cuma namanya tulang kering sama tulang betis, ya. Kalau di apa namanya tadi kan, kalau itu kan di tangan itu kan lengan atas, terus hasta hasta pengumpil sama pergelangan tangan. Kalau di kaki paha lutut, ya, terus betis sama kering baru pergelangan kaki. Jadi sebenarnya sama posisinya betis sama ini, cuman betis itu kering itu di depan. Makanya kalau kering ini agak gampang patah ini, agak gampang patah. Makanya kalau kalian main bola pakai deker atau pakai pelindung kaki itu kan, pakai ya pemain bola kayak gitu ya, biar apa? Biar tulang keringnya nggak kebentur seperti itu. Ya, terus nama-nama latinnya seperti biasa: femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, sama falang. Sebenarnya namanya sama sih, cuman tarsal itu nama latinnya kaki, karpal nama latin tangan. Jadi tulang pergelangan kaki tarsal, terus tulang telapak kaki metatarsal, tulang jarinya karena namanya jari itu falang ya, nama ininya falang. Kalau tangan kan tadi karsal sama metakarsal. Bingung ya? Ya udah deh. Seperti itu. Nah, kalau untuk posisinya ya begini: paha, lutut, betis, belakang. Ingat, betis itu belakang ya. Kering di depan, ya posisinya sebenarnya samping-sampingan sih, cuman emang agak ke belakang dikit kalau yang tulang kering. Tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke? Oke. Nah, sekarang yang di bahu ada selangka sama belikat. Tulang belikat yang kalau teman kalian yang kurus banget itu pasti biasanya kelihatan itu tulang apa namanya, tulang selangkanya itu kayak gimana ya? Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, kalau saya agak berlemak soalnya. Ini nih, biasanya kalau kalian gini ada tulang di gini. Pokoknya kalau teman kalian kurus itu kelihatan. Ini. Ya udahlah, pokoknya itulah tulang selangkanya ya, yang di sini nih, biasanya di sini ada. Nah, di bawahnya selangka ada belikat, sini otot bareng sama otot nih. Kalau misalkan tampak belakangnya tampak depannya kayak gini, tampak belakangnya kayak gini, ya sama aja sih sebenarnya. Ya, gitu ya. Kalau yang di bahu gampang, cuma dua, selangka sama belikat. Clavikula, scapula, namanya bagus-bagus. Kalau misalkan kalian punya anak, nama ini aja lucu. Oke. Sekarang bagian panggul, bagian bawah. Untuk melindungi apa? Organ dalam seperti usus, kandung kemih, serta beberapa organ reproduksi. Ya. Nih, tulang panggul. Seperti ini tulang panggul. Ya, jadi ini tulang kemaluannya di sini. Apa ya istilahnya tulang kemaluan itu? Tulang kemaluan itu selangkangan, mohon maaf. Jadi tulang kemaluan di sini bentuknya ya. Ini nih posisi pantat kita ini. Nah, ini tulang belakang, ini vertebrata, ini sambungan dari vertebrata. Ini tulang ekor nih. Ini tulang ekor. Jadi ketika kalian duduk, ini sebenarnya tulang ekor ini sini. Makanya kenapa ketika jatuh sambil duduk itu tolong agak agak diperhatikan tulang ekornya, jangan sampai kebentur tulang ekor, karena tulang ekor itu cukup sensitif.
tulang kemaluan, terus ini tulang usus, ya sebenarnya kalau yang bagian bawah kan kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa perhatikan dengan baik, tapi seharusnya kalian bisa lah ya memperhatikan bagian tulang usus dan tulang duduk yang jelas di bawah. Tulang duduk biasa buat kalian duduk itu ada tulangnya, soalnya kalau kalian duduk nggak ada tulangnya gelepok gitu, kayak nggak ada kerasnya gitu loh, kayak gitu ya. Ini tulang ekor, terus ini tulang apa tadi, kelangkang, jadi bisa nyambung di sini. Jadi emang tulangnya itu saling nyambunginnya pakai apa? Pakai lem enggak, nyambunginnya pakai sendi, makanya nanti kita belajar sendi juga gitu loh. Oke, next. Nah, macam-macam tulangnya. Jadi ketika tadi kita udah ngebahas bagian-bagian tulang, maka next kita akan membahas macam-macam tulang itu apa aja sih gitu loh. Kayak apakah semua tulang keras, apakah semua tulang panjang, apakah semua tulang besar, apakah semua tulang kecil, atau apa di badan kita misalkan bagian yang lembek-lembek itu nggak ada tulangnya, enggak. Sebenarnya ada, cuman lebih ke tulangnya aja yang lembut gitu loh. Oke, yang pertama tulang panjang, berbentuk panjang, berfungsi sebagai tuas gerakan. Tulang paha, tulang lengan atas. Oke, bisa kalian lihat ya, tulang paha kan tulang paha dari sini sampai ke lutut, panjang bentuknya. Itu cuman pakai satu tulang. Atau tulang lengan atas, sini dari belikat sampai lengan, sampai apa tadi? Pengumpil sama hasta ya. Atau misalkan kalian bisa ngelihat ketika lagi nyembelih kambing pun sama kok, mereka punya tulang paha dan mereka juga punya lengan enggak sih, mereka kan karena kaki semua ya, bukan lengan atas, berarti tulang paha semua gitu loh. Itu jadi ketika kalian lagi netelin kambing pun kalian bisa melihat posisi tulang-tulangnya hewan itu bagaimana. Kurang lebihnya sebenarnya sama bagian-bagian tulangnya, tapi cuman jumlahnya aja yang berbeda, sendinya juga berbeda. Jadi atau ya di ayam bisa paha atau paha ayam gitu, kita biasa makan paha. Nah, itu tulangnya seperti itu, atau sayap. Jadi di hewan pun ada gitu loh tulang, tapi ya beda aja nama dan sebutannya. Tapi posisinya mah kurang lebih kalau misalkan disamakan sama manusia ya adalah similar sama-sama dikit lah ya. Oke, lalu ada tulang pendek, berbentuk pendek dan kecil, berfungsi menahan beban. Contohnya pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu pendek banget tulangnya, kayak cuman dari sini ke sini gitu loh, pendek. Tapi mereka berfungsi menahan beban, tapi dia kecil, bentuknya pendek seperti itu. Jadi pergelangan tangan atau karpal. Ya. Kalau apa namanya, jari-jarinya metakarpal seperti itu. Tulang pipih, berbentuk pipih dan lebar, berfungsi melindungi organ dalam. Kita pipih, kalian bentuk pipih itu gimana ya ngejelasinnya? Kayak gepeng tuh, gepeng. Ya gepeng lah pokoknya. Kalian kayaknya tahu lah bentuk gepeng kayak gimana. Nah itu bentuk tulang pipih. Ada di tulang tengkorak, di kita, kepala, ini tengkorak. Kalian nyebutnya jangan kepala lah ya kalau bisa tengkorak kalau misalkan lagi belajar ini, karena kalau kepala ada lagi, ada kepala ada wajah kan, jadi beda. Jadi kita sebutnya tengkorak karena semua yang ada di tengkorak kita bentuknya pipih, karena berfungsi untuk melindungi organ dalam. Jadi pipih itu bentuknya keras ya, kayak kalau misalkan diketok ada bunyi tok 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 gitu. Terus ada tulang dada, jadi dada kalian itu gitu kan. Terus tulang belikat yang tadi di sini sama selangka ya, tulang selangka belikat. Nah terus ada tulang tidak beraturan, memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Contohnya tulang belakang sama tulang panggul. Kayak tadi kita lihat bentuk tulang panggul sama tulang belakang, mungkin bisa kita lihat lagi. Nah nih bentuknya tidak beraturan, kita bisa lihat tulang belakang nih bentuknya tidak beraturan, kayak ada lancip-lancipnya, ada segala. Tulang panggul juga kita bisa lihat tidak beraturan ya, kayak gini. Oke, lanjut. Terus ada tulang sesamoid, berbentuk kecil dan bulat, tertanam dalam tendon. Contohnya tulang tempurung lutut. Tendon itu otot tendon. Jadi lutut itu kan terlihat bulat ya, bulat. Nah itu namanya tulang sesamoid, berbentuk kecil dan bulat. Tuh kan, kita kan saya udah bilang tadi tulang lutut itu bentuknya
bulat. Oke, gitu ya. Jadi ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Setelah ini kita akan belajar sendi ya. Kita akan belajar tentang sendi tapi di next pertemuan. Oke, baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekarang kita review kembali. Mulai dari rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang. 80 tulangnya itu ada di rangka aksial. Rangka aksial itu yang ada di sumbu tubuh, yang melindungi organ-organ dalam yang pada ada di tubuh. Nah, rangka aksial sendiri dibagi menjadi dua, ada tengkorak sama ada dada. Nah, di tengkorak itu ada tulang wajah, tulang kepala, ada tulang telinga dan tulang lidah. Ya. Terus di dadanya sendiri ada tulang rusuk sama tulang belakang. Nah, di tulang rusuk itu ada dua pasang rusuk dua pasang rusuk melayang, 3 pasang rusuk palsu, dan 7 pasang rusuk sejati. Ya, sama ada tulang dadanya. Sementara di tulang belakang ada leher, ya kan, di sini leher, terus ada tulang punggung, terus ada tulang kelangkang, dan ada tulang ekor. Itu yang harus dijaga banget, tulang ekor ya. Nah, itu untuk di rangka aksial. Kalau misalkan ada di rangka apendikular, ada aksial sama apendikular. Kalau apendikular itu yang membantu pergerakan tubuh. Jadi kita gerak itu dibantu oleh rangka apendikular, terdiri dari alat gerak bagian atas, alat gerak bagian bawah, bahu, dan panggul. Rangka bagian atas ada lengan atas, ada hasta, ada pengumpil, ada pergelangan tangan, ada telapak tangan, dan ada jari-jari tangan. Di jari-jari tangan sendiri itu dibagi lagi, ada karpal, ada metakarpal, dan ada falang. Di tulang bagian bawah, bagian kaki, pergerakan bagian kaki, bagian bawah, ada tulang paha, lutut, betis, kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Sama ya, jari-jari kakinya pun dibagi lagi menjadi tarsal, metatarsal, sama falang. Sama ya. Kalau di bahu ada belikat sama selangka. Ya, ada belikat di sini sama ada selangka yang biasanya nonjol kalau teman-teman kalian kurus. Dan di tulang panggul ada tulang usus, ada tulang duduk, sama ada tulang apa tadi saya lupa. Ada tulang kemaluan ya. Jadi posisinya seperti itu. Nah, untuk jenis tulangnya ada tulang panjang, tulang pendek, terus ada tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan ada tulang sesamoid. Kurang lebihnya seperti itu untuk bagian tulang. Kami berharap ketika antum semua sudah memahami, sudah mengetahui, sudah sudah mempelajari bagian-bagian tulang, tolong dijaga tulang-tulang kalian, tolong diperhatikan tulang-tulang kalian, tolong dipertahankanlah tulang-tulang kalian. Maksudnya pertahankan itu jangan main bentur-benturkan saja. Oke, baik. Kurang dan lebihnya dari kami seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.